di Beidou. Yang lainnya adalah istri dari keluarga Jin Haikin. Tunangan yang baru saja saya serahkan. Tunangan apa yang baru saja Anda serahkan? Bukankah kamu akan menikah hari ini? Mengapa kamu tidak menikah? Hanya saja menurutku dia tidak layak. Dengan siapa aku harus menggantikannya? Tuan muda kedua dari keluarga Qin. Reporter baru dari grup Qin. Ayah Baptis, tolong jaga aku. Ayah Baptis, tolong jaga aku. Hahaha, anak ini masih punya mulut manis sekali. Ayah Baptis, jangan khawatir. Evian dan aku pasti akan menghormatimu di masa depan. Nah, Anda berasal dari keluarga Shen di Beidou. Apakah Anda punya saran? Keluarga Shen di Beidou memang kaya dan berkuasa dan dapat dianggap sebagai sekelompok pangeran. Namun bersama kami, Dewa Dapur masih jauh dari bawah. Mulai sekarang, bicaralah dengan nada rendah hati di depanku. Kalau tidak aku akan menghancurkanmu dalam hitungan menit. Kemudian bicaralah dengan nada rendah di depanku. Kalau tidak aku akan menghancurkanmu dalam hitungan menit. Tuan Jinlong menghinaku. Mari kita tetap bersikap rendah hati, dan masa depan yang rendah hati. Lalu dia membuka auranya. Di dalam dirimu, bukankah kamu hanya mengandalkan keluarga Shen untuk menjadi begitu sombong? Kenapa sekarang kamu pengecut seperti cucu? Haha, ternyata, kamu benar-benar hanya seorang pembohong. Kamu tidak punya kemampuan sama sekali. Kamu hanya tahu cara menyombongkan diri. Jangan seperti orang kecil ini. Kami masih datang untuk menandatangani kontrak. Kerja sama adalah masalah besar. Tapi Ayah Baptis, kamu menginginkannya. Berjanjilah padaku, Shen Jinsui mengancam saya sekarang. Dan Anda akan membantu saya memberi pelajaran kepada Shen Jinsui. Haha, jangan khawatir. Saya akan membuat pengaturan nanti. Saya akan meminta Shen Chushan untuk datang ke Jinhai secara langsung dan berlutut di depan Anda untuk minta maaf. Terima kasih, Ayah Baptis. Xiao Zhan, kenapa tidak? Teruslah sombong. Dan, kamu, Qin Yunsan, kenapa kamu tidak terus menahan pukulan besarmu? Dan membuatnya terlihat seperti kamu menyesalinya setelah aku mencampakkanmu. Saat aku menandatangani kontrak dengan grup Dewa Dapur dengan aset triliunan, saya akan memiliki kesempatan untuk menangani masalah. Maka, Anda hanya akan menjadi seorang pecundang yang mengandalkan keluarga Shen. Bukankah tepat bagi Anda untuk menjadi pecundang dengan mengandalkan keluarga Shen? Lord Yinlong baru saja mengatakan bahwa dia ingin memberi pelajaran pada keluarga Shen. Apakah menurut Anda keluarga Shen masih bisa memiliki pijakan di Beidou? Keluarga Shen sekarang hancur, dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Saat menyeberangi sungai, apa lagi yang bisa dia andalkan? Mengapa saya lupa tentang ini? Tunggu sampai saya tanya waktunya. Anda hanyalah pekerja semen yang kembali memindahkan batu bata. Sekarang piringnya sudah bersih. Jangan menghabiskan lebih banyak uang dengan orang-orang ini. Sebaiknya kita menandatangani kontrak. Ayo tanda tangani kontraknya terlebih dahulu. Cepat siapkan salinannya. Saya menginginkannya. Biarkan semua orang menyaksikan acara akbar ini bersama-sama. Yang ditandatangani antara Grup Chu dan Grup Dewa Dapur pasti akan menimbulkan gelombang di Jinghai. Jangan terlalu sibuk. Jangan terlalu sibuk dengan kontrakmu. Apakah kamu tidak menandatangani kontrak ini? Sayang, bagaimana menurutmu? Aku untuk kekasihmu. Apa yang ingin kamu lakukan dengan kekasihmu? Aku tidak pernah memikirkannya itu. Saya hanya ingin berhenti membantu dan mendukung. Anda, apa yang Anda maksud dengan berhenti membantu dan mendukung? Anda, apakah Anda masih ingin datang? Investasi asing grup Dewa Dapur ini juga diberikan kepada Anda oleh saya. Apakah Anda gila? Apakah Anda memberi saya investasi dari grup Dewa Dapur? Anda bahkan tidak repot-repot buang air kecil dan melihat diri sendiri. Kualifikasi apa yang harus Anda minta agar mereka berinvestasi pada saya? Dia benar-benar gila. Ayah Baptis saya masih di sini. Dia berani membual tentang hal itu di depan wajahku. Itu konyol. Bersikap tidak tahu malu benar-benar menjijikkan. Dia mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu. Dia sangat buta sehingga dia menyetujui lamarannya. Tolong, jangan merasa jijik. Kamu tidak buta di tahun-tahun itu. Tapi sekarang kamu benar-benar buta. Adikku yang ketujuh, kamu buta. Hanya saja, jangan cemburu dan berhenti. Tunanganmu hanya menyukaiku, dan kebangkitannya telah menjadi fakta. Kamu sebaiknya menyesali ketidakmampuanmu. Nak, beraninya kamu menghalangi upacara penandatanganan grup Dewa Dapur. Katakan padaku bagaimana kamu ingin mati. Apa yang kamu katakan?
Kamu bertanya, saya heran mengapa, kamu belum pernah mendengar tentang prestise kuil Dewa Dapur. Jangan kamu tahu, apa konsekuensinya jika kamu menyinggung kuil Dewa Dapur. Pernahkah kamu mendengar tentang prestise kuil Dewa Dapur? Tahukah kamu apa konsekuensinya jika kamu menyinggung kuil Dewa Dapur? Kuil dapur ini adalah semua yang aku katakan. Kamu bertanya padaku apa konsekuensinya jika kamu memprovokasi Dewa Dapur. Lalu beritahu aku apa konsekuensinya. Aku dengar kamu, benar. Kamu menciptakan Dewa Dapur. Gila, dia berani berpura-pura menjadi Godfather. Dia tidak tahu tentang Dewa Dapur. Metode kuil tidak ada habisnya untuk membunuh. Ayah Baptis, Anda mungkin pernah melihat bahwa dia berani berpura-pura menjadi Ayah Baptis di depan Anda. Jika dia tidak dihancurkan, saya dapat menunjukkan prestise kuil Zhao. Nak, sekarang aku memerintahkanmu untuk berlutut dan memotong lidahmu. Selamanya, jika kamu berhenti bicara, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Bagaimana, kamu bisa berpura-pura menjadi Ayah Baptis? Dia adalah legenda yang disembah oleh seluruh dunia. Saya menyinggung perasaan Anda, tolong akui kesalahan Anda kepada Tuan Yanlong. Hah, berpura-pura menjadi Ayah Baptis, berlutut saja dan akui kesalahan Anda. Dia harus berlutut dan memotong lidahnya. Jika tidak seluruh keluarga akan berada dalam bencana. Jika kamu menyombongkan diri, kamu akan menjadi kecanduan, dan menyombongkan diri akan menyebabkan bencana. Bulan perak, Tuan Yanlong ini adalah ayah baptismu. Tolong bantu aku secepatnya, cintaku, aku mohon kamu. Kenapa kamu pergi, Yue Sang? Kamu membuat kesalahan besar seperti berpura-pura menjadi Master Jianghu. Ini adalah bencana, berlututlah dan akui kesalahanmu secepatnya. Atau akan terlambat. Aku tidak berbohong. Aku berbohong. Akibatnya, pemilik kuil, juga yang Anda sebut Ayah Baptis. Saya adalah apa yang Anda sebut Ayah Baptis. Diam, Tuan Muda. Lin sudah mengatakannya kepada Anda. Mengapa Anda tidak memikirkannya? Ayah Baptis Anda lebih kuat daripada Raja Negara. Perasaanmu, Bibi. Jangan takut. Yun Sang tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia adalah penguasa kuil Zhao yang berdiri di puncak dunia. Dialah pengontrol sebenarnya di belakang grup kuil Zhao. Ayah Baptis, kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Kamu bahkan tidak bisa mengatakan ini. Bahkan ibumu sendiri pun tidak mempercayainya. Masih seperti ini, menanyaiku, tidak tahu malu. Bukankah dia bilang bahwa dia dapat menghentikan kontrak investasi triliunan dolar Kitchen God Group dengan Bao-Bao? Anda baru saja menandatangani kontrak kata sandinya di depannya. Pertama, tampar wajahnya di depan umum, lalu ucapkan, Ayah Baptis, mari kita tanda tangani kontraknya terlebih dahulu. Ayo tangani dia ketika kita kembali. Jadi aku bisa menggunakan meja dan kursi untuk menghormati ayahku. Tapi jika kamu menghentikanku, kamu tidak akan menghentikanku. Chuyun, kamu dan keluarga Chu menginginkan selir Cao. Mulai sekarang, Anda hanya akan memiliki bulu yang tersisa. Oke, saya akan dapat memenuhi panggilan saya dan menyebabkan kelompok tersebut memberikan triliunan pesanan investasi arus utama. Batalkan. Untuk Anda, jangan berpura-pura tidak bermuka. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu apa kamu seperti itu. Kamu harus menunjukkan rasa kasihan kepadaku. Untuk membuka persembunyianmu, kita semua tahu bahwa kamu telah jatuh dari pangeran keluarga Qin. Menjadi sekarang menjadi marah, dan ditinggalkan oleh tunanganmu saat itu juga. Ini pukulan besar bagi hatiku. Jika kamu pergi dengan cara yang rendah hati, kamu mungkin masih bisa bertahan, tapi kamu tidak bisa melihat dirimu dengan jelas. Aku harus membawamu ke jalan buntu. Dan meninggalkan dia sendirian. Ayah Baptis, ayo, tanda tangani kontraknya dulu. Apa gunanya? Tapi Tuan Sun, kenapa begini? Baiklah, ada apa dengan Jie? Direktur baru saja menelepon dan mengatakan bahwa perjanjian investasi triliunan dolar dengan keluarga Chu dibatalkan. Apa? Katanya, saya tidak tahu apakah. Tuan Sun mengatakan, ini adalah perintah yang diberikan oleh ayah baptisnya. Tidak mungkin dia adalah putra ketujuh dari keluarga Qin yang pindah ke lokasi konstruksi. Bagaimana Brick bisa menjadi ayah legendaris penyelamat seperti Hao Yue? Ya, itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia adalah saudara laki-lakiku sendiri. Kami tumbuh di keluarga yang sama. Aku paling tahu orang seperti apa dia. Bu, menurutmu itu, dia sejak dia masih kecil. Bahkan jika dia menindasnya, dia hanya tahu bagaimana menertawakan. Orang bodoh, bagaimana dia bisa menjadi bapak baptis peradaban global? Ini sama sekali tidak mungkin. Anakku sendiri, aku tahu betul, dia seperti apa. Jika dia menekannya ayah, bagaimana keluarga Qinku bisa berada di Beijing? Tempat seperti Hai lebih memilih yang berani dan berani. Bukankah sudah lama dikenal oleh para taipan papan atas? Tapi mungkinkah kamu seperti menganggapku tidak penting?
Keluarga Qin tidak penting di mata saya. Saya sama sekali tidak ingin mendukung keluarga Qin. Itu sebabnya keluarga Qin sangat tidak berdaya. Jika Anda kentut, maka ibu Anda sendiri mengenal Anda, bukan? Dia bilang Anda itu palsu. Kenapa kamu berpura-pura? Ayah baptis, tolong jangan biarkan dia membodohimu. Tapi ini telepon dari Pak Takashi sendiri. Tidak mungkin itu palsu. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Pasti telepon ayah baptisnya jatuh. Dan diangkat olehnya. Jadi dia berani berpura-pura menjadi ayah baptis. Ya, mungkin saja. Ayah baptisnya. Shenlong sering melihatnya kepala tapi bukan ekornya. Bahkan jika dia menyebabkan pembalikan. Hanya segelintir orang yang melihatnya. Dia biasanya memberi perintah melalui ponselnya. Selain itu, jika dia adalah Godfather, aku bisa menjadi Kaisar Langit. Tampaknya bahwa kita semua meremehkan pembohongnya. Apakah Anda mengetahui nomor telepon ayah baptisnya? Tuan Qin meminta saya untuk membunuhnya. Jangan khawatir, nama Anda Yin Long, kan? Sepertinya saya harus mengirim Anda ke sekretaris berikutnya untuk mengirimmu kembali ke ruang pengajaran di markas besar. Untuk mengirimmu ke penjara Gletser. Tidak ada gunanya, kamu baru saja mengambilnya. Saya tidak akan mematuhi perintah yang diberikan melalui telepon. Saya menyarankan Anda untuk menjelaskan dengan jujur Huo Jin Yuro Chunpa yang sedang terjadi. Jika tidak, saya pribadi akan menangkap Anda dan membawa Anda ke Kuil Zhao untuk mencari tahu. Mengapa ayah baptis Anda tidak melaporkannya ke Biro Keamanan Umum dan membiarkan Biro Keamanan Umum menyelidikinya? Apakah Anda tidak tahu segalanya tentang pelaporan keamanan publik? Ya, kita tidak boleh membiarkan pelanggar hukum lolos. Saya akan melaporkan, Qin Yunsang. Saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Akankah Anda berhasil? Atau saya akan melaporkan Anda? Jangan sopan dan segera laporkan. Saya menunggu untuk menangkap Anda. Menurutmu begitu apakah kamu tidak berani membunuhku sekarang untuk memberi makan Biro Zan?